Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armila Syaputri dari Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, dengan dosen pengampu Jalaluddin SH.MH. Sampah kini menjadi masalah serius bagi pemerintah Indonesia, khususnya di kawasan Aceh. Hal itu dikarenakan dari waktu ke waktu volume sampah menjadi meningkat. Jika pembuangan sampah di pinggiran pantai terus dilakukan, hal tersebut bisa membuat pantai menjadi tercemar dan berbagai macam bencana alam bisa muncul. Upaya menanggulangi pembuangan sampah di kawasan pinggir pantai agar jerah bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, adanya larangan membuang sampah, yang mana membuat papan larangan membuang sampah di dekat pinggiran pantai menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuangan sampah di pinggiran pantai. Saat ini sudah banyak papan yang berisi larangan untuk tidak membuang sampah di pinggir pantai. Sebagai contohnya adalah papan larangan yang terpasang di pinggir pantai Naga Permai. Papan tersebut sudah dipasang bertujuan agar masyarakat dan para pengunjung tidak membuang sampah di pinggir pantai maupun membuang sampah secara sembarangan. Namun kenyataannya masih banyak terjadi penumpukan sampah di sekitar pinggiran pantai. Yang kedua, membuat papan berisi sanksi pidana dan denda. Untuk bisa membuat warga jera dalam membuang sampah di pinggir pantai bisa dengan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir pantai berdampingan dengan papan larangan yang berisi larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda 100 juta rupiah sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam papan tersebut juga tertulis selain membayar denda, pembuangan sampah sembarangan juga akan terkena sanksi pidana minimal 4 tahun penjara. Yang ketiga, dikenakan sanksi sosial. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Aceh, khususnya di pantai Naga Permai. Namun warga pun turut dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh masyarakat. Misalnya saja ada ketahuan yang membuang sampah di pinggir pantai, pertama kali akan diingatkan ketika berkumpul di forum desa maupun masyarakat ataupun pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Peringatan tersebut untuk membuat pembuang sampah tersebut malu dan memberikan peringatan untuk warga lainnya untuk tidak membuang sampah di pinggiran pantai. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas. Dampak negatif dari pembuangan sampah secara sembarangan tidak boleh diabaikan. Begitu saja. Sebab semua orang bisa terkena dampaknya akibat ulah beberapa orang yang membuang sampah sembarangan di pinggiran pantai secara terus-menerus. Oleh sebab itu perlu dilakukan beberapa upaya penanggulangan pembuangan sampah di pinggiran pantai yang membandel agar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Berikut ini adalah salah satu kasus yang terjadi pencemaran lingkungan di kawasan pantai Aceh Barat, yang mana tumpahan batu bara mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang limbah cucian batubara tersebut mengandung berbagai zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke pantai, maka diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Pasal 60 Junto Pasal 104 UU PLH sebagai berikut. Pasal 60 UU PLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pada pasal 104 UU PLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun
dan denda paling banyak 3 miliar rupiah.